Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita jelaskan kepada pemirsa semuanya, apa makna sihir menurut syariat kita dan apa hakikatnya, kita ingin jelaskan satu dalil lagi yang menjelaskan kepada kita bahwasanya sihir itu memang ada dan nyata dan itu terjadi. Karena sekali lagi kita katakan masih banyak orang tidak percaya dengan adanya sihir. Mereka tidak yakin bahwasanya sihir itu ada. Ah, itu cuman cerita-cerita orang dahulu, dongeng belaka, ya. Suatu hal yang bukan ada hakikatnya. Kita katakan sihir itu memang ada dan dia memang terjadi. Bahkan dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Lubaid bin A'sam. Ini kejadian ini dan kisah ini tentunya menjelaskan, dan ini ceritanya benar, kisahnya benar. Karena hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh seorang Yahudi, Lubaid bin A'sam, disihir dengan menggunakan sisir, bekas sisir yang dipakai oleh Rasulullah dan bekas rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara efek yang ditimbulkan oleh sihir ini, ya, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai'an wa la yaf'aluhu. Ya, dia tersebut merasakan dia seolah-olah melakukan suatu. Merasakan seolah-olah melakukan suatu pekerjaan, melakukan sesuatu kepada istrinya padahal dia tidak melakukan. Ini adalah bentuk efek sihir yang terjadi kepada Rasulullah. Akan tetapi, ya, sihir tersebut tentunya tidak sampai membuat beliau tersebut, ya, sakit parah dan segala macam, ya, membuat beliau tersebut tidak sadar dan mengatakan perkataan-perkataan di luar kesadarannya, tidak. Tetap Allah Subhanahu wa taala jaga beliau dari hal itu. Ya, beliau itu hanya terpengaruh sedikit dengan sihir dan akhirnya sihir tersebut, ya, diungkap dan bisa dilepaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata buhul-buhul yang digunakan oleh orang Yahudi tadi untuk menyihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disimpan dalam suatu sumur salah seorang sahabat dari kalangan Ansar, kemudian dikeluarkan. Kemudian setelah hilang sebab-sebabnya tadi, maka hilanglah, sembuhlah sihir yang ditimpa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas, ya, bagi kita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir, dan tentunya sebagaimana kita katakan ini tidak sampai berpengaruh terhadap apa yang beliau ucapkan. Pengaruhnya ringan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah nabi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari kejadian ini bahwasanya kita mengetahui, ya, bahwasanya sihir itu adalah suatu hakikat yang benar dan ada dan nyata. Kemudian kita tahu bagaimana caranya, ya, agar kita tersebut terhindar dari perbuatan sihir, ya, yaitu dengan cara memperkuat diri kita dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah dan melakukan amal-amal saleh dan menjalankan wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian kita juga menjadi tahu bagaimana cara menghilangkan sihir, yaitu dengan mencari atau berusaha untuk menemukan buhul yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan perbuatan sihir oleh tukang sihir tadi, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dengan cara meruqyah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau terkena sihir ini, beliau, ya, membaca al-mu'awwidhatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Baca ayat ini agar kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk perbuatan sihir. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembahasan yang telah kita sebutkan tadi. Apa hakikat sihir menurut syariat?
fil istilah, menurut istilah syariat, ruqa au azaim wa uqad yunfathu fiha. Sihir itu adalah mantra-mantra, jimat, kemudian buhul-buhul yang ditiup, ya, ditiup oleh dukun, kemudian dia menjadi suatu sihir. Dan hakikat dari sihir itu adalah istikhdamus syayatin fit ta'thir, menggunakan, ya, atau meminta tolong atau bekerja sama dengan setan, ya, dengan setan untuk melakukan suatu pengaruh, baik pengaruh jahat ataupun, ya, maksud saya di sini pengaruh jahat di sini adalah dengan cara menyantet, ataupun pengaruh yang, ya, yang tentunya yang tidak seperti itu, ya, yang tidak bentuk mudaratnya nampak langsung. Memang semua yang dilakukan oleh tukang sihir ini adalah suatu yang memudaratkan. Inti dari dan hakikat dan inti dari perbuatan sihir itu adalah bekerja sama atau menggunakan atau meminta tolong kepada setan untuk melakukan suatu pengaruh, ya, baik itu dengan cara santet, ya, mengganggu orang lain, menyakiti orang lain dengan perantara tukang sihir, ataupun dengan cara yang dikenal dengan pelet, ya, yaitu menggunakan atau bekerja sama dengan setan untuk agar seorang tersebut mencintai atau agar dia benci atau segala macam. Ya, jadi ini semua, ya, disebut dengan sihir. Apabila ada suatu aktivitas yang, ya, di situ orang yang melakukannya menggunakan dan bekerja sama dengan jin atau syaitan untuk melakukan suatu pengaruh, maka itu, ya, bisa disebut dengan perbuatan sihir. Dan perbuatan sihir ini adalah suatu dosa besar, suatu yang tidak boleh kita lakukan. Karena yang pertama sudah kita sebutkan, karena perbuatan sihir ini, ya, tidak bisa terjadi kecuali dengan melakukan perbuatan syirik, ya, dengan cara bekerja sama, minta tolong, ya, kemudian bermufakat dengan setan untuk melakukan suatu dengan cara melakukan perbuatan syirik, minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena perbuatan sihir ini sebagaimana kita sebutkan bisa merusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mendefinisikan makna tawud dari ayat tadi yang telah kita sebutkan, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya makna tawud dalam ayat yu'minuna bil jibti wat tawud, beliau katakan tawud dalam ayat ini adalah kuhan, para dukun. Kana yanzilu alaihimus syaitan, para dukun yang didatangi oleh setan, fi kulli hayyin wahidun, yang pada setiap kabilah itu ada satu ketika itu. Jadi, ya, tawud sebagaimana ditafsirkan atau dijelaskan oleh Jabir adalah para tukang sihir, para dukun yang memang mereka tersebut didatangi dan setan datang kepada mereka untuk membisikkan dan melakukan pengaruh-pengaruh jahat. Dan ini tidak sebagaimana kita katakan, ya, ini tidak gratis. Ya, hal ini dilakukan oleh setan dan iblis kepada dukun tadi, ya, dengan syarat dukun tadi melakukan perbuatan syirik, ya, dengan cara menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara melecehkan Al-Qur'an, dengan cara membaca mantra-mantra yang ada mengandung unsur kesyirikan. Karena inilah perbuatan sihir dilarang, dan tentunya karena sihir ini merupakan bentuk kezaliman, bentuk menzalimi orang lain. Oleh sebab itu nanti akan kita jelaskan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya sihir itu termasuk mubiqat, termasuk amalan yang menghancurkan, ya, dan hadis ini akan kita jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini.
Ya, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang betul bahwasanya sihir itu betul adanya dan hukumnya adalah merupakan dosa besar. Kita tidak boleh mempelajarinya ataupun menggunakan jasa orang penyihir untuk menyihir seseorang. Ya, sahabat keluarga muslim, bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor SMS center kami di 081370031616. Tetap di program kajian Kitab Tauhid. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.